kami ke pemeriksaan fisik. Jadi kita mencari titik batas antara perbedaan dari sonor ke peka. Kita bisa lakukan dengan perkusi dari linea axillaris atau di linea mid axilla. Perkusinya di sama semua. Oke, kurang lebih di sekitar sini di SIC 5. Kemudian untuk aspirasinya kita tentukan kurang lebih 1 di bawahnya, yaitu SIC 6. Kita tandai dengan menggunakan spidol khusus, tandai. Lalu persiapan alat-alatnya. Yang pertama itu ada suntik. Alat-alat tadi mungkin sebelum dilakukan itu sudah disiapkan dulu ya, harusnya ya. Jadi di prosedur tindakan kita langsung memposisikan pasien, kemudian memastikan untuk tempat lokasi insersinya berdasarkan pemeriksaan fisik dan foto langsungnya. Nah, itu aja. Kemudian mempersiapkan alat-alatnya. Yang pertama ini ada spet 50 mili, kemudian spet 10 mili 10 cc. Lalu jarum suntiknya untuk yang ukuran 50 cc dan 10 cc. Nanti kalau untuk 10 cc itu mungkin lebih digantikannya dengan yang 5 cc ya. Karena kalau 10 cc untuk infiltrasi itu terlalu besar, jarumnya juga kebesaran. Mungkin ini 10 cc yang dimaksud di sini juga untuk penggantinya yang 50 untuk evakuasi juga gitu. Ya, anggaplah ini untuk didokain. Kemudian Siapkan juga infus set, kemudian pipa 3 pintu. 3-way stopcock ya. Siapkan juga kasa steril, staples, plasternya sebelum memakai sarung tangan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan sarung tangan steril, pakai. Lalu, oh iya, sebelum itu semua jangan lupa untuk mencuci tangan sesuai dengan standar WHO. Standar WHO karena alatnya setelah pakai handskon atau masih dulu? Ini kan kalau misalnya alatnya baru, jadi kita bilah dulu tempat sterilnya, di meja yang steril misalnya sudah siap. Sebelum kita pakai handskon nggak apa-apa kita buka dulu, tapi dengan prinsip steril. Karena kalau kita sudah pakai handskon, megang bungkusnya kan on juga. Kalau misalnya kita salah diri loh. Ya, jadi sebelum pakai pada nyiapkan ya siapkan aja alatnya dulu. Kemudian setelah siap, kita pakai cuci tangan pakai handskon. pakai sarung tangan steril, kemudian pasang tube sterilnya, pasang tube steril dulu baru pakai sarung tangan. Pasang tube steril dulu atau disinfektan dulu? Disinfeksi dulu. Disinfeksi dulu. Ya, disinfeksi dulu. Disinfeksi dulu dengan betadin, campuran betadin dan alkohol. Enggak. Betadin dulu terus Betadin alkohol. saja. Ya, Kemudian dengan memakai alkohol melingkar ke arah luar. Oke. Setelah itu dilakukan pemasangan tube steril. Kemudian dilakukan pemberian anestesi. Anestesinya memakai lidocaine. Lidocaine 2% untuk anestesi infiltrasi. Infiltrasi. Katakan ini spetnya yang 3 cc ya. Spet 3 cc. Ya, 3 atau 5 cc ya. Kemudian dilakukan suntikan Tempat lokasi yang sudah ditentukan. untuk lokasi tadi. Untuk lokasinya di atas CC. Kemudian aspirasi pastikan tidak ada yang masuk. Sebelum memasukkan lidocaine, kita selalu melakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah Kemudian ganti arah.
teruskan sampai semua lidocaine habis. Sudah. Lalu dilanjutkan, kita tunggu beberapa menit sampai anestesi bekerja. Sudah. Kemudian kita persiapkan untuk setnya sudah siap. Lalu dipasang terlebih dahulu dengan pipa tutup pintu. Segini ya. Bener. Sebenarnya bisa lewat mana aja? Bebas kayaknya. Bebas. Iya. Yang sini kayak gini nggak sih? Yang tadi ini. Ini kan buat suntiknya kan. Yang gede ini loh. Yang gede yang Nah, sini kan. Kan katanya nggak pakai itu kan? Yang itu dulu tadi yang ini nggak sih? Coba masuk. Oh iya. Nah, jadi apa namanya, menjelaskan apoket ini hal yang mudah, tapi ya banyak teman-teman mahasiswa juga yang masih bingung. Berapapun nomor advokatnya, pasti yang namanya avokat dia kan terdiri dari dua komponen ya. Jadi ini kateter venanya, ini mandrinnya ya. Jadi ketika mau memasang infus ataupun WSD, setelah terpasang pasti ininya ikut diambil ya. Jadi ini hanya sebagai guiding saja. Ya, dilanjutkan. Kemudian bisa dilakukan penusukan terlebih dahulu. Langsung pakai itu aja. Jangan lupa dipencet-pencet. Oh iya. Lokasi yang sudah ini sambil mempalpasi, itu jari kita ada di bawahnya, jarum di atasnya, tusukan tegak lurus. Tegak lurus. Apoketnya ya. Ya. Kalau ini habis aja. Kalau misalnya juga kita sambil melihat indikatornya ada cairan yang Jangan lupa terbaru. ditahan. Nanti menyesat. Nah, yang ditarik sekalian sama itunya. Nah, ini kan ceritanya pakai handscoon. Nah, ini harusnya tadi kita sambungkan dulu. Ini. Nah, dengan posisi seperti ini, yang ke arah apoket tertutup. Nah, ini diputar. Ini nih, muternya ininya. Nah, dari three-way-nya ini ya, ini tetap. Three-way-nya ini yang diputar. Dragnya ini loh. Nah, untuk mengencangkan, tapi nggak usah kencang-kencang. Ya, karena udah fiksasi. Kemudian kamu, nah ini tangan kiri tetap harus, ini nggak boleh berubah posisi. Jadi ya, jadi ini nggak boleh geser-geser, ini tetap terus. Jadi kamu bisa tangan kirinya megang darah sini, tangan kanannya melakukan aspirasi. Ya, ini ambil sampel cairan dulu untuk uji Rivalta misalnya ya. Nah, yang kedua. Memang kalau semakin besar stepnya, tegangannya semakin berat. Coba ini kayak gini aja yang enak. Nah, posisinya supaya terlihat bahwa cairan yang apa ya, ini nggak usah powernya, nggak usah gede-gede, kamu smooth aja tapi sambil ditarik pasti keluar. Yang penting Mas Giri nggak lupa aja ngisi air ini. Oke, dah katakanlah cukup itu. Nah, ini cara buangnya supaya nggak banjir, miringkan aja, kunci ke semua arah. Kayak gini. Nah, ini ditahan. Ini kamu nahannya three-way-nya, yang diputer spek 50 cc-nya. Pakai tangan kanan puter aja ke arah kiri. Nah, ke kiri kan buka, ke kanan bang. Nah, ini dimasukkan ke tempat tetes uji Rivalta misalnya ya. Tempat tetes. Nah, ini misalnya evakuasi buang. Nah, ini pasang lagi, puter lagi. Nah, oke, kalau udah aspirasi lagi, three-way-nya diarahkan lagi ke posisi semula. Enggak kayak tadi. Nah, ini usahakan tetap lurus, jangan miring-miring. Nah, jadi apa namanya, jempolmu dorong sini aja nih, kayak gini nih. Ini kalau misalnya kadang kita terlalu ketekan-tekan, ini kan ketekuk nanti kateternya ya, aspirasinya.
Makanya nanti setiap skill lab buka AutoCAD baru, jangan pakai yang bekas. Nah, oke, Di ganti arah. ganti arah ke arah buang ke sini. Nah, kalau ada AutoCAD-nya kan berarti kita tampung ke AutoCAD, kita bisa mengukur berapa volume yang keluar gitu loh. Kalau ini langsung seperti ini biar menatas sendiri. Apa itu Kenapa? bisa? Nah, kalau ini mungkin kalau tekanannya tinggi dia bisa. Cuma kan kalau seperti ini mungkin kita perlu mengukur kita berapa cc akan kita buang, berapa kali kita buang, jadi indikator jumlahnya kita bisa menghitung. Ya kalau bedanya antara kosintesis dengan WSD, ya nanti kalau misalnya yang WSD ini sudah pasif aja seperti itu. Cuma kan pakainya nggak pakai AutoCAD WSD itu, dia pakainya pakai selang WSD khusus untuk disambungkan ke kabel WSD. Nah, ini kalau saat ujian kamu menyebutkan kita bisa mengevakuasi maksimal berapa ratus cc yang kita evakuasi, dan kita menghentikan apabila terdapat tanda-tanda yang disebutkan di teori tadi. Nah, bila cukup. Nah, ini di mau seperti ini boleh. Nggak usah, langsung aja tutup dengan kasa. Kan kita mau mensudahi. Ini langsung ditarik semua. Iya, jadi ambil kasanya dulu. Nah, tutup di sebelah. Kita tarik sambil kita langsung dek. Nah, ya ini kalau misalnya mau lebih estetik lagi, mungkin kita langsung membentuk kotaknya aja gini, tutup, kemudian di plaster. Nah, ini ditaruh aja nanti sebagai 50 cc nya. Nah, lepas. Ya, ini memang susah. Kalau ini nah, kalau udah kayak gini buang aja, dia kan udah kok dia nggak narik, udah nggak ini. Nanti kalau ada yang mau nyoba lagi buka baru lagi. Yuk, siapa lagi yang mau?